Jika hari ini kamu berdiri di medan perang Ukraina, kemungkinan besar kamu tidak akan melihat musuhmu. Tidak ada tank besar, tidak ada pesawat tempur di atas kepala. Yang ada hanyalah langit yang tampak kosong, tapi sebenarnya penuh dengan mata. Setiap langkah di siang hari bisa terdeteksi. Setiap kesalahan kecil bisa langsung dihantam dari udara. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang paling kuat, melainkan satu hal yang jauh lebih sederhana. Berapa lama Ukraina bisa bertahan dalam perang drone seperti ini? Di akhir tahun 2025, perang Rusia-Ukraina bukan lagi perang konvensional seperti yang dibayangkan banyak orang. Ini adalah perang sensor, sinyal, dan kelelahan. Drone kecil yang murah kini menggantikan peran senjata mahal. FPV drone, drone pengintai, dan perang elektronik membuat garis depan nyaris transparan. Tidak ada lagi pergerakan besar tanpa risiko terdeteksi. Inilah konteks utama yang harus dipahami sebelum menilai langkah Ukraina atau Rusia. Tanpa memahami perubahan ini, semua analisis akan keliru sejak awal. Rusia tidak lagi mengejar kemenangan cepat atau terobosan besar. Strategi mereka jauh lebih sederhana dan jauh lebih kejam secara matematis. Mereka menekan dengan artileri dan drone pengintai untuk melemahkan pertahanan. Mereka memutus jalur logistik secara perlahan. Lalu mereka maju ratusan meter, berhenti, dan mengunci wilayah itu dengan pertahanan permanen. Setiap desa kecil menjadi bagian dari sistem pertahanan berikutnya. Kemajuan ini mungkin terlihat lambat di peta, tetapi hampir tidak pernah mundur. Bagi Rusia, waktu bukan musuh. Waktu justru senjata. Dari luar, banyak orang bertanya, jika kondisinya seberbahaya ini, kenapa Ukraina tidak mundur saja? Masalahnya, mundur cepat bukan solusi aman. Mundur terlalu jauh berarti wilayah jatuh tanpa perlawanan. Tekanan politik meningkat, moral runtuh, dan negara bisa kolaps sebelum militernya habis. Di sisi lain, bertahan mati-matian di satu titik juga berbahaya. Risikonya adalah terkepung dan kehilangan pasukan berpengalaman. Maka Ukraina memilih jalan tengah yang paling tidak buruk. Bertahan fleksibel, mundur terkontrol, menghindari kehancuran total. Ini bukan strategi heroik, ini strategi bertahan hidup. Dalam perang drone, siang hari memang lebih berbahaya. Kamera, thermal, dan pengintai udara bekerja maksimal. Namun itu tidak berarti Ukraina bertindak sembarangan. Pergerakan dibatasi dalam hitungan detik. Aktivitas besar dilakukan pada malam hari atau cuaca buruk. Kamuflase dan disiplin anti-drone menjadi rutinitas harian. Tetap ada korban, karena dalam perang ini, tidak bergerak bisa berakibat fatal, dan bergerak juga berisiko. Inilah realitas pahit perang drone modern. Baik Ukraina maupun Rusia memiliki sistem anti-drone. Perang elektronik digunakan untuk mengganggu sinyal. Jamming GPS membuat drone kehilangan arah. Senjata otomatis mencoba menembak target kecil di udara. Masalahnya satu, drone terus berubah. Begitu satu sistem efektif, muncul desain baru yang menghindarinya. Begitu satu frekuensi diblokir, frekuensi lain digunakan. Karena itu, tidak ada perlindungan sempurna. Anti-drone hanya menurunkan risiko, bukan menghilangkannya. Drone dipilih bukan karena paling canggih, tetapi karena paling masuk akal secara ekonomi. Satu drone murah bisa menghancurkan target bernilai jauh lebih tinggi. Itulah sebabnya perang ini bisa terus berjalan meski ekonomi kedua negara tertekan. Ukraina bergantung pada bantuan Barat, donasi, dan produksi drone lokal berbasis komponen sipil. Model produksinya tersebar dan fleksibel. Rusia mengalihkan ekonominya ke mode perang, mengandalkan produksi massal dan dukungan tidak langsung dari mitra non-Barat. Perang ini bukan tentang siapa paling kaya, tetapi siapa paling lama mampu membiayai kelelahan. Bantuan Barat memang dibatasi agar tidak memicu eskalasi besar. Senjata tidak boleh digunakan sembarangan untuk menyerang wilayah Rusia secara luas. Namun aturan ini berkembang. Target militer yang langsung mengancam tetap bisa diserang, terutama jika menggunakan senjata produksi dalam negeri. Disinilah drone kembali menjadi solusi utama.
murah, lokal, dan sulit dilacak asalnya, memberi Ukraina ruang bertahan tanpa menarik konflik langsung dengan NATO. Faktor paling kritis bukan teknologi, melainkan manusia. Drone bisa diproduksi ulang, amunisi bisa dicari, dana bisa dipinjam. Tapi, tentara berpengalaman tidak bisa diganti cepat. Perang drone menghancurkan mental secara perlahan. Tidak ada garis depan yang benar-benar aman. Tidak ada kepastian kapan serangan datang. Inilah batas paling nyata ketahanan Ukraina. Bukan teknologi, bukan uang, melainkan manusia. Dalam kondisi seperti akhir 2025, Ukraina masih bisa bertahan dalam jangka pendek hingga menengah. Beberapa bulan ke depan masih relatif stabil. Dalam 1 hingga 2 tahun, tekanan akan meningkat tajam. Jika bantuan melambat dan kelelahan personil menumpuk, risiko kolaps regional meningkat. Namun jika Rusia juga terus membayar harga tinggi tanpa terobosan, perang bisa berakhir dengan jalan politik bukan kemenangan militer. Perang drone Rusia-Ukraina adalah perang tanpa kemenangan cepat. Tidak ada langkah mudah, tidak ada pilihan ideal. Ukraina tidak sedang bunuh diri. Mereka sedang bertahan dengan cara paling rasional dalam situasi terburuk. Rusia tidak sedang menang telak. Mereka sedang maju perlahan dengan biaya besar. Jika kamu ingin memahami perang modern tanpa propaganda dan tanpa drama berlebihan, subscribe dan ikuti channel ini. Karena konflik seperti ini tidak selesai dalam satu video, dan pemahaman yang utuh selalu butuh waktu. Очевидно, так. Станьте по деревьям.